Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azimil jabbar, al-alima fi domairi wa khafiyil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal auzar waf'alul khairat qabla dhaiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan ini atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju khairul biqa alal wajil ar, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, Baitullah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Maka kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan nikmat kita, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dan kita sampaikan salam kita kepada seseorang yang jauhan di sana, seseorang yang sedang berbaring di kota Madinah, seorang yang tidak pernah kita berjumpa kepadanya, yang tidak pernah kita bertemu kepadanya, namun begitu besar cintanya beliau kepada kita. Bukan hanya di dunia dia membela kita, bahkan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, tatkala tidak ada satu makhluk pun yang menyelamatkan kita, membawa kita daripada ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk, semua para nabi dan para rasul menyerah, namun beliaulah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah, menyelamatkan kita daripada api nerakanya Allah. Maka kita sampaikan salam kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepadanya sebagai bukti cinta kita kepada beliau, dan insya Allah nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di dua kemuliaan. Yang pertama adalah kemuliaan Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari, yaitu hari Jumat. Yang kedua juga kita berada di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Dzulhijjah,
salah satu daripada 4 bulan yang Allah berikan kemuliaan, Allah turunkan berbagai macam daripada kebaikan-kebaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amal soleh pun yang terbaik, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali amal soleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah seperti ini. Maka manfaatkan, maka segeralah apa amal soleh yang bisa kita kerjakan daripada di bulan Dzulhijjah ini, di antara 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan, amal soleh seperti apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Dzulhijjah ini juga ada nanti di tanggal 10 disebut dengan hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya kurban. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak yang bisa kita ambil dari pemotongan hewan kurban yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 10 Dzulhijjah dan di Ayyamut Tasyrik. Di antaranya adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak cukup hanya kita mengucapkan alhamdulillah, begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kita hitung daripada nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka diantaranya dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kau kepada Allah, wanhar, dan potonglah hewan kurban. Maka pemotongan hewan kurban yang akan kita laksanakan nanti adalah sebagai dasar syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun kalau kita tidak syukuri, maka nanti nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kemana nikmat yang aku berikan kepada engkau, hai manusia? Tapi kalau kita syukuri dengan kita ibadah kepada Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita dengan kita membeli hewan kurban, maka itu adalah satu tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling berat dan paling susah. Maka pantas hikmah yang kedua di antara pemotongan hewan kurban yang akan kita laksanakan nanti adalah kekuatan iman, kekuatan keyakinan, takwa mereka kepada Allah. Coba lihat, sejarah telah membuktikan seberapa besar cinta dan kekuatan iman dan takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak harta yang diminta oleh Allah, tapi yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah putra yang ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, yang didamba-dambakan kelahirannya. Tatkala lahir, Allah minta kepada Nabi Ibrahim. Bukti cinta Nabi Ibrahim lebih besar kepada Allah dibandingkan dengan putranya sendiri. Sekalipun dia memohon, dia berharap dari sekian puluh tahun mengharapkan ada keturunan anaknya, maka tatkala Allah mengatakan sembelih putramu, Nabi Ibrahim tidak berpikir, kalau memang ini perintah Allah maka dia laksanakan dengan sekuat-kuatnya. Maka pantas Allah mengatakan dalam ayat lain, hewan kurban yang kita sembelih bukan daging yang akan Allah ambil, bukan darah yang akan Allah lihat. La yanallaha lahumuha wala dimauha walakin yanalu at-taqwa minkum. Akan tetapi yang Allah lihat, hewan kurban yang akan kita sembelih nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah,
keyakinan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani tidak kita berkorban buat Allah. Banyak umat pada saat ini, mereka tidak berjuang buat agama, mereka tidak berkorban buat agama. Maka nanti di yaumil qiyamah, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mengaku muslim tapi kita tidak berjuang untuk agama kita? Apa yang kita mampu perjuangkan untuk agama kita? Kita yang punya ilmu, berjuanglah dengan ilmu. Kita yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, berjuanglah buat agama Allah dengan pangkat, kedudukan, dan jabatan. Kita yang punya harta, berjuanglah untuk agama dengan harta kekayaan kita. Kenapa 4 juta rupiah untuk kita berkurban kita tidak mampu, sedangkan rizki yang Allah berikan kepada kita begitu banyak? Mana perjuangan yang dikatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pantas orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man wassa'a ala rizkihi, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezekinya, falam yudhahi, tapi dia tidak mau berkorban. In mata sya'a yahudiyan atau mata sya'a nasraniyan, silakan kau mati dalam keadaan Yahudi atau kau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya tidak diakui iman mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau berkorban buat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ancaman Allah dan ancaman Rasul bagi mereka yang mempunyai keluasan rezeki namun mereka tidak mau berkurban. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang banyak orang dengan berbagai macam alasan-alasan. Alasan anak sekolah, alasan itu, ini, dan lain sebagainya, yang akhirnya memang karena tidak ada keyakinan, karena kurang keimanan kepada Allah. Ini yang menyebabkan mereka tidak mau berkurban, mereka tidak mau berjuang buat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bahaya buat kita hadirin. Maka pantas diantara hikmah daripada penyembelihan hewan kurban ini sebagai simbol untuk kita menguatkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Bukan daging yang diharapkan, bukan darah yang diharapkan, tapi apakah kita lebih yakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan cinta kita kepada dunia kita. Maka pantas manusia dikatakan oleh Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia cinta kepada dunia lasyadid, sangat kuat dan sangat cintanya. Maka Allah ingin uji, kalau kau mengaku iman kepada Allah, kalau kau mengaku cinta kepada Allah, lebih cinta mana kau kepada Allah dengan harta kekayaan duniamu manakala Allah panggil untuk berkurban? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah satu bukti, satu tanda bahwa penyembelihan hewan kurban diantara adalah sebagai simbol. Simbol buat apa? Simbol untuk kita menghilangkan sifat hewani kita, sifat kebinatangan kita. Karena dalam diri manusia punya sifat-sifat seperti binatang. Coba kita lihat, berapa banyak seorang anak membunuh orang tuanya, berapa banyak saudara membunuh saudara, berapa banyak satu orang dengan orang lain mengambil haknya tanpa ada rasa malu di antara mereka. Ini sifat binatang, ini sifat kehewanan. Hewan kurban yang kita sembelih nanti sebagai simbol untuk kita menghilangkan daripada sifat kebinatangan kita, hadirin. Untuk apa? Untuk kita menghilangkan, untuk mendatangkan sifat-sifat kemanusiaan, supaya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini
tidak selamanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillah min dalik, jangan sampai berpikir Idul Adha tahun depan masih ada. Betul, tapi kitanya ada apa enggak? Jangan sampai kita menyesal. Inilah teriakan-teriakan manusia yang Allah berikan kesempatan mereka hidup di dunia. Mereka tidak mau berjuang di jalan Allah, mereka tidak mau beramal soleh. Tatkala mereka sudah melihat bagaimana dahsyatnya api nerakanya Allah, setelah mereka diazab oleh Allah dalam api neraka, baru mereka berteriak dengan menyesal dengan ucapan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Inilah teriakan manusia yang menyesali hidup di dunia, yang Allah berikan kesempatan buat beramal soleh, tapi mereka tidak mau beramal soleh. Sampai dia berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya kau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah, kau berikan kesempatan buat kami hidup kembali ke dunia, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dikerjakan? Dia bersumpah di hadapan Allah, dia mengatakan, fasodako, saya akan bersedekah ya Allah, saya akan berimpak ya Allah, saya akan keluarkan harta saya buat berjuang di jalan agamamu ya Allah. Penyesalan seperti ini tanpa arti, tanpa guna, sudah tidak ada manfaatnya, sia-sia karena pintu taubat telah ditutup. Maka buat kita yang sudah berkurban, menyerahkan hewan kurban, atau yang sudah memberikan uangnya kepada masjid untuk disalurkan penyembelihan hewan kurban, alhamdulillah. Tapi yang belum, jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja, yang akhirnya kita akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan tanpa arti, tanpa guna. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita mampu untuk bersedekah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka sehingga bisa pulang ke negara, ke kampung halamannya dengan membawa haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita yang mendoakan dipanggil oleh Allah untuk bisa berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adatil faidin wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima wa amarukum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala khulafail arba zawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakri wa Umara wa Uthmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in
wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aktubis salamah wal afiyah wal barakah wal shifa wal ridha wal qabul wal hidayah lana wal jama'atina wal jamil hujjat wal mu'tamirin fi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.